Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Kurnia, mahasiswi fisioterapi UI 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen nyeri. Nyeri merupakan perasaan dan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan adanya kerusakan jaringan potensial atau aktual. Nyeri dibagi menjadi dua. Yang pertama, nyeri berdasarkan durasinya, ada nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut merupakan kondisi dan tidak nyaman yang biasanya muncul tiba-tiba dan hanya terjadi sebentar. Umumnya terjadi akibat adanya cedera di jaringan tubuh, seperti di tulang, otot, dan organ dalam. Nyeri kronik merupakan kondisi yang terjadi dalam kurun waktu lama, misalnya berlangsung dari 6 bulan sampai 1 tahun. Nyeri dirasakan setiap hari. Yang kedua, nyeri berdasarkan keadaannya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, nyeri nosiseptif. Nyeri yang didahului oleh kerusakan atau inflamasi jaringan. Yang kedua, ada nyeri inflamasi. Nyeri inflamasi adalah nyeri yang diakibatkan karena adanya rangsangan kimiawi maupun fisik yang bersifat merusak jaringan. Yang ketiga, ada nyeri infeksi. Nyeri infeksi ini nyeri yang diakibatkan karena adanya infeksi virus atau bakteri. Dan yang keempat, adanya nyeri neuropati. Nyeri neuropati ini merupakan nyeri yang diakibatkan karena kerusakan pada saraf, yang biasanya disebabkan oleh kondisi medis ataupun cedera lainnya. Yang pertama, ada proses transduksi, merupakan penerimaan stimulus nyeri atau noxious oleh nosiseptor yang selanjutnya diubah menjadi impuls elektrik. Yang kedua, proses transmisi, yaitu penghantaran impuls elektrik dari saraf perifer menuju komodorsalis di medula spinalis, kemudian ke talamus melalui taktus spinothalamikus, dan selanjutnya diteruskan ke korteks cerebri. Yang ketiga, ada proses modulasi, yaitu proses perubahan transmisi impuls nyeri yang melibatkan DMPP sehingga dapat menyebabkan proses peningkatan impuls nyeri atau penurunan impuls nyeri. Dan yang keempat yaitu proses persepsi, yaitu hasil akhir yang menimbulkan suatu perasaan subjektif yang dikenal sebagai nyeri. Proses perjalanan nyeri secara fisiologis. Nyeri datang ketika rangsangan nyeri diterima oleh nosiseptor. Yang selanjutnya dilanjutkan ke medula spinalis melalui dorsal horn dan masuk ke substansi abu-abu yang ada di medula spinalis dan bertemu dengan neuron kedua, yaitu lower motor neuron, yang akan dilanjutkan ke anterior lateral di thalamic tract. Lalu rangsangan nyeri dilanjutkan ke medula spinalis bagian atas, pons, midbrain, hingga sampai ke talamus. Di dalam talamus, rangsangan tersebut akan bertemu dengan neuron ketiga, yang akan melanjutkan ke korteks somatosensori, dan hasilnya akan menimbulkan sensasi nyeri. Selanjutnya ada alat ukur nyeri. Alat ukur nyeri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama unidimensional, dan yang kedua multidimensional. Alat ukur nyeri unidimensional itu ada 3. Yang pertama ada VAS. VAS ini tidak bisa digunakan oleh pasien yang buta, tidak dapat digunakan pada pasien yang mengalami gangguan koordinasi, motorik, konsentrasi, dan visual, dan tidak bisa digunakan oleh anak usia 8 tahun ke bawah. Yang kedua, ada verbal rating scale. Verbal rating scale ini tidak dapat digunakan pada pasien yang memiliki gangguan kognitif dan tidak dapat digunakan oleh pasien anak-anak. Dan yang ketiga ada numeric rating scale. Numeric rating scale ini tidak dapat membedakan tingkat nyeri dengan teliti, dan dia untuk menggambarkan jenis-jenis nyerinya itu sangat terbatas. Sedangkan alat ukur nyeri multidimensional itu ada MPK, Debrief Pain Inventory, dan Pain Diary. Berikut contoh alat ukur unidimensional. Ada VAS, VRS, dan NRS. Ini contoh alat ukur nyeri multidimensional. Ada MPK, Debrief Pain Inventory, dan Pain Diary.
Selanjutnya, nyeri dapat dikurangi dengan farmakologi atau non-farmakologi dengan pemberian anestesi lokal dan NSAID untuk mengurangi transduksi, anestesi lokal untuk mengurangi transmisi, kombinasi anestesi lokal, narkotik atau klonidin untuk mengurangi modulasi, dan pemberian anestesi umum, narkotik atau parasetamol untuk mengurangi persepsi. Selanjutnya ada intervensi fisioterapi. Ada dua, yang pertama dengan terapi pasif dan terapi aktif. Terapi pasif dengan menggunakan manipulasi dan massage. Terapi aktif dengan patient direct exercise, stretching, dan core stability technique. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.